seorang PhD student di Alliance Manchester Business School atau AMBS. Kemudian beliau juga seorang praktisi di bidang finance. Beliau menjadi kepala bagian di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, bisa kita mulai untuk materinya yang akan disampaikan oleh Mas Reza. Kepada tempat dan layarnya dipersilahkan Mas Reza. Oke, thank you Irsan. Apakah suara saya jelas ya? Ya, jelas. Oke, thank you so much for having me ya. Pagi hari ini senang banget saya hari ini kita bisa berdiskusi bareng teman-teman semua. Senang banget juga bisa share, tapi sebelumnya disclaimer dulu, pagi hari ini saya tidak mewakili institusi, tetapi saya mewakili diri saya sendiri ya Irsan ya. Just want to share to you about the investment, bagaimana nanti kita coba lihat, kita diskusin bareng-bareng gimana caranya sih kita sebagai student ini bisa ngatur keuangan, tips and triknya seperti apa, nah kemudian stagingnya seperti apa, baru nanti kita coba akan bahas mengenai bagaimana kita bisa berinvestasi yang sesuai dengan kita tentunya sebagai student. Oke, coba saya akan sharing screen saya dulu ya. Oke, teman-teman bisa lihat screen saya? Bisa, Mas. Oke, thank you. Jadi seperti yang tadi saya udah bilang, kita akan coba diskusi ya. Jadi pagi ini kita coba ngobrol-ngobrol aja. Jadi nggak usah terlalu formal seperti itu. Jadi kita coba diskusi aja, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang mau di-raise silahkan. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya juga akan coba jawab. Tapi kalau misalnya nggak bisa, nanti saya leave it for my homework. Kayak gitu. Jadi pagi ini kita akan coba bahas banyak hal sesuai dengan temanya. Yang pertama terkait dengan how to manage your money wisely. Bagaimana kita bisa ngatur uang kita sebagai student, mulai dari bagaimana kita determine our goals, kita menentukan goals kita seperti apa, strateginya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana sih tips and tricks-nya yang bisa kita lakukan untuk saving money atau bisa invest segala macam. Terus kemudian yang ketiga juga gimana sih stagingnya, how to start our strategy kayak gitu. Terus kemudian selanjutnya coba setelah kita bisa ngatur strategi apa yang bisa kita lakukan untuk manage our money, baru kita lihat kira-kira seberapa besar sih uang yang bisa kita investkan. Dan apa saja sebetulnya investasi-investasi yang bisa kita salurkan, produknya apa saja. Nah, karena memang saya kebetulan adanya di bidang financial services product, jadi mungkin saya akan coba fokus ke beberapa hal di produk di financial services, terutama untuk yang terkait dengan stok. Terus kemudian kita akan bahas mengenai bagaimana mutual fund atau reksadana, bond, itu kayak gimana aplikasinya. Terus kemudian juga ada beberapa hal yang baru, 2 hal yang baru yang sedang lagi tren, itu pinjol atau kita sebut fintech peer-to-peer lending. Gimana kita nanti bisa jadi investor di sana dengan imbal hasil yang cukup menggiurkan, tapi tentunya bisa kita harus lihat legalitinya seperti apa. Terus kemudian setelah itu baru kita coba akan bahas satu hal yang baru lagi yang harus teman-teman tahu dan mungkin bisa dimanfaatkan teman-teman as an investor dan juga as the issuer untuk gaining modal dan segala macam di securities crowdfunding. Nanti kita coba akan bahas di sana, cukup detail di sana. Terus kemudian setelah itu kita coba akan bahas, sebenarnya sekarang tuh kan banyak banget illegal investment ya, investasi ilegal yang perlu kita lihat apa sih karakteristiknya segala macam, sehingga kita juga nggak terjerumus ke dalam illegal investment itu, seperti itu. Oke, saya akan coba mulai dari introduction dulu, like what is your goal in your life?
pastikan teman-teman juga punya goal ya di masing-masing kehidupan teman-teman. Ada yang maybe do you wanna gain your money to gain your education, for example, atau mau have your own supercar, that's okay. It's your goal. Bisa jadi kalau teman-teman pengen menghasilkan banyak uang untuk holiday, atau misalnya on your private house, for example, atau juga mungkin maybe sekarang lagi trennya jadi crazy rich, bisa jadi seperti itu. Teman-teman pasti punya masing-masing punya goals dalam hidupnya masing-masing. Tapi itu juga nggak akan bisa tercapai tanpa adanya strategi yang jelas. Kita harus punya strategi bagaimana kita bisa mencapai goal tersebut. Nah, ada dua hal sesuai dengan tema pada pagi hari ini, bagaimana memanage uang, bagaimana memanage uang kita untuk mencapai strategi itu, kemudian juga bagaimana invest our money. Nah, ada beberapa persyaratan atau pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa lihat dulu di sini. Yang pertama, do you have your clear target? Apakah teman-teman punya punya target yang clear? Terus kemudian juga apakah teman-teman juga sudah punya financial planning yang benar atau udah punya your own budgeting yang clear, dan juga apakah so far teman-teman sudah evaluate your expense like monthly kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya itu, ya which is teman-teman udah dalam kategori well managed. Tapi kalau misalnya even teman-teman nggak punya satupun di antara itu, wah, that's gonna be problem buat teman-teman semua. Nah, setelah kita bisa nge-manage uang kita, baru kita bisa ngelihat sebenarnya kira-kira apa sih investasi yang pas untuk bisa kita simpan uang kita untuk mencapai strategi yang kita inginkan. Apa kita udah tahu bagaimana kita menginvestkannya, kemudian juga apakah kita sudah tahu produk-produk apa aja yang bisa kita masuk ke dalamnya, atau bisa jadi pertanyaan berikutnya adalah lebih luas lagi. Do you have any plan for running a business or something, for example? Bisa jadi kita bisa coba kita akan bahas juga di sana. Nah, sekarang kita coba akan masuk ke dalam managing our money. Sebetulnya managing our money ini udah banyak banget ya training, pelatihan, atau materi-materi atau buku-buku terkait how to manage your money sebetulnya. Tapi ya kalau kita tarik benang merahnya dari semua itu adalah sebenarnya di isunya adalah it's not about how much money you got, tetapi how you manage your money sebetulnya. Karena berapapun juga yang kita punya ya belum tentu cukup gitu. Bisa jadi 2.500 pound buat seseorang itu nggak cukup, tetapi 1.500 buat seseorang yang lainnya it's gonna be enough, or even be able to save kayak gitu. Jadi sebenarnya it depends kayak gitu, depends. Walaupun sebetulnya kita juga nggak bisa memungkiri ya, kalau di Manchester for example, ya kita juga punya adalah beberapa batas atau threshold yang perlu kita punya gitu ya. Let's say misalnya untuk bayar apartemen, which is itu quite expensive ya di Manchester seperti itu dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya it's depend on our mindset. Nah, gimana sebenarnya tips and triknya untuk kita coba saving money? Karena kadang-kadang bagi saya pribadi juga kadang-kadang ya dulu tuh ngerasa kayak uang yang saya dapat kayak hari itu, terus kemudian ya hari itu juga udah kayak kemana-mana, udah habis gitu ya. Jadi kayak istilahnya plus lah kalau saya bilang ya, bisa seperti itu. Tapi ada beberapa trik and tips yang mungkin saya bisa share yang juga jadi pengalaman saya bagaimana memanage uang ini. Yang pertama, yang paling utama adalah sebetulnya kita harus bisa membedakan what is your needs and what is your wants. Kita harus bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. It's kind of classic ya, jadi kayak klise, tapi ini benar sih. Ini tuh kayak benar-benar satu hal yang paling utama yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Apa yang jadi kebutuhan kita dan mana apa saja yang jadi keinginan kita dan mungkin belum tentu jadi kebutuhan kita kayak gitu. Ada beberapa hal yang kalau menurut saya sih buat teman-teman di Manchester ini bisa dilakukan ya as a simple way gitu.
kita nggak usah jauh-jauh lah harus seperti apa kayak manage berapa persen dari penghasilan segala macam, karena itu juga nanti advance. Tapi kalau buat teman-teman sendiri, kalau menurut saya di Manchester ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan as simple as that. Yang pertama contoh misalnya cooking. Kalau kita bandingkan biaya atau cost kita masak di sini, masak sendiri ya, dengan kita makan di luar, itu tuh the gapnya tuh it's really big. Like mungkin bisa double or triple ya. Contoh teman-teman bisa kayak apa ya, beli sesuatu di Lidl misalnya, for example ya, beli apalah gitu, misalnya beli barang, beli yang dibekuin, yang frozen fry, yang gitu-gitu segala macam, itu mungkin bisa cuma 1 pound. Tapi kalau teman-teman bisa makan di luar, itu bisa jadi kayak 8 atau 8 pound atau 7 pound, itu kan kayak triple ya. Itu juga jadi salah satu hal yang menurut saya bisa kita coba reduce. Ya istilahnya kalau saya bilang sih jangan keseringan makan di luar atau ngafe lah gitu. Ya ngafe boleh, tapi mungkin ya jangan keseringan kayak gitu. Coba mulai masak di apa namanya di rumah atau di apartemen masing-masing. Selain itu juga murah, juga sehat sebenarnya. Jadi teman-teman juga bisa milih mana-mana aja makanan yang bisa teman konsumsi sebagai satu hal yang menyehatkan kayak gitu. Yang kedua adalah kalau saya lihat di sini tuh kita coba identifikasi mana-mana aja yang jadi important membership, like bus misalnya kayak gitu. Kalau menurut saya sih di sini tuh budaya walking itu kan jadi satu hal yang biasa ya. Jadi saya punya temen tuh, beberapa teman PhD di sini tuh mereka tuh rata-rata kayak jalan 25 menit dari apartemennya, atau jalan 20 menit atau 30 menit let's say kayak gitu. Itu dari city center for example. Itu kan menurut kita kayak wah jauh banget ya, itu kan bisa berapa kilo kayak gitu. Tapi kalau itu jadi satu hal yang biasa, udah sehat, itu pun juga bisa bikin hemat sebenarnya. Karena kalau misalnya kita lihat, let's say kalau saya coba cek juga annual bus membership, let's say kalau nggak salah sekitar 270-an ya. Itu pun juga nggak setahun ya, itu kan 9 bulan kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya teman-teman itu ngerasa bahwa itu juga nggak terlalu di-utilize banget, kayak gitu segala macam, dan juga teman-teman juga kayak bisa naik bus kayak sekali-sekali doang gitu, itu juga bisa di salah satu hal yang bisa coba teman-teman lihat lagi ya, butuh nggak sih sebenarnya si membership ini, kayak gitu. Dan itu juga berlaku untuk membership yang lainnya. Contoh kayak saya nggak tahu kalau gym di sini tuh bayar apa enggak, tapi sometimes kalau di case kita di Indonesia juga kayak bayar gym juga kalau kita nggak rajin juga itu kan jadi donatur aja sih sebenarnya setiap bulannya kayak gitu. That's gonna be our chance to save our money sebenarnya. Yang ketiga, snacking. Snacking ini cukup menguras kalau menurut saya setiap bulannya, karena ya kadang-kadang apalagi kalau kita belanjanya ke Chinese market ya. Kayak di Chinese market itu pasti banyak snack-snack yang mungkin sesuai dengan lidah kita, tapi itu harganya kan lebih mahal dibandingkan dengan snacking yang ada di sini. Jadi sebenarnya kalau menurut hemat saya sih, snacking itu mungkin kali-kali boleh, but ya tolong di-reduce sih, karena selain juga kita mau sehat, kita juga coba untuk saving our money. Gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, ini nggak tahu sih ini teman-teman, it's your preference ya. Karena kan sometimes you need privacy ya, untuk bisa kayak flat sharing kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sih, karena apartemen di Manchester juga cukup mahal ya dibandingkan dengan even kota lain ya, kayak di US atau misalnya kayak di kota-kota lain. Kalau menurut saya sih nggak ada salahnya juga buat teman-teman untuk coba mikirin kalau flat sharing gimana ya gitu. Itu bakal nge-reduce setengah loh, setengah biaya hidup kita selama sebulan, dan kita juga bisa investkan uang yang bisa kita gaining dari situ kayak gitu. I don't know, mungkin teman-teman bisa 800 atau 900 atau mungkin ada bahkan yang 1000 juga kan kalau di tempat-tempat yang bagus ya, si apartemen ini bisa di reduce 50% of that cost kayak gitu. Terus yang terakhir juga part time di sini kan juga banyak ya, banyak jenisnya, banyak opportunity-nya juga. Jadi mungkin teman-teman juga bisa reconsider untuk bisa part time job, karena kan kita juga punya hak untuk 20 jam kerja kan di sini kan. Jadi kalau menurut saya sih part time itu selain juga bisa gaining money,
Kita juga bisa latih bahasa Inggris kita juga, karena kan kita juga ngomong setiap hari dengan mereka, dengan native misalnya, atau misalnya kita juga bisa lebih ke mindset juga sih, kayak mindset, oh ternyata etos kerja di sini itu seperti apa sih, kita juga bisa belajar banyak hal dari situ. Nah itu mungkin beberapa contoh yang bisa kita lihat, yang bisa kita lakukan as a simple way, yang bisa kita lakukan setiap bulannya, kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, oke, saya ingin berkomitmen untuk memanage uang saya, but how to start? Nah, kalau saya sih ini staging yang saya lakukan setiap bulannya, yang juga saya start dulu. Jadi ini mungkin bisa berbeda dengan literatur atau training yang lain, tapi kalau saya sih ada beberapa hal yang mungkin menurut saya bisa bermanfaat. Yang pertama adalah staging yang pertama adalah we need to have the identification. Jadi kayak kita harus identify sebetulnya satu, penghasilan kita berapa sih, uang, atau bukan penghasilan lah ya, kalau teman-teman kan let's say misalnya dapat dari orang tua berapa, kayak gitu, dapat uang dari orang tua berapa setiap bulannya, terus kemudian dari situ kita calculate fixed cost itu berapa sih dari uang yang kita dapat, fixed cost itu berapa, misalnya untuk bayar apartemen berapa. Groceries kan juga fixed cost ya, tapi nanti juga kita lihat groceries itu mana-mana aja yang bisa kita pilih-pilih jadi satu hal yang ini needs, ini wants, kayak gitu. Terus kemudian juga mungkin listrik atau air, atau kalau misalnya listrik sama airnya udah include ke rent cost ya sebenarnya itu udah lebih gampang ya sebetulnya ya. Bisa kita lihat dari set your earnings juga, terus kemudian calculate your fixed cost. Atau misalnya teman-teman punya target untuk fixed cost kayak sedekah misalnya, kayak berapa persen dari penghasilan, that's okay juga, segera be better. Terus yang ketiga, identify juga variable cost-nya apa yang kita punya, yang kita selalu yang selalu kita keluarkan. Fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa. Kita juga harus identifikasi sebenarnya apa aja sih biaya-biaya yang nggak penting sebenarnya, unimportant. Jadi kita bisa sisihkan juga. Kemudian juga kita kira-kira bisa ngira-ngira nih, dan kira-kira potensial saving kita tuh for investment berapa targetnya, kayak gitu. Jadi yang pertama kita harus identifikasi dulu, karena kan tanpa identifikasi kita nggak pernah tahu sebetulnya apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Nah setelah itu baru kita coba bikin budgeting. Kalau teman-teman lihat, ya apalagi yang di bisnis ya, di business student gitu, company yang bagus atau government yang governs itu pasti punya budgeting yang bagus. Company yang bagus mereka pasti punya budgeting yang bagus setiap tahunnya. Jadi berapa yang kira-kira mereka akan dapatkan, terus kemudian juga berapa ya fixed cost yang mereka targetkan untuk keluarkan, terus kemudian juga berapa maximum variable cost yang teman-teman targetkan untuk keluarkan, kayak gitu. Terus kemudian juga kita lihat juga budgeting terkait dengan unimportant cost yang tadi saya bilang gitu. Ada beberapa hal yang unimportant cost yang sebenarnya bisa di-delete kan dari budgeting teman-teman. Dan juga teman-teman di dalam tahap budgeting ini bisa lihat kira-kira berapa sih saving yang bisa kita dapatkan dan targetkan di bulan tersebut, kayak gitu. Jadi kita bikin budget. Jadi dari pertama kita identifikasi, setelah kita identifikasi apa-apa aja penghasilan ke pengeluaran kita, baru kita bikin budgeting untuk one month ahead, kayak gitu. Jadi kita coba bikin kayak budgeting per bulan lah, kayak gitu. Nah setelah kayak gitu, setelah kita tahu budgeting, gimana cara ngontrol? Nah cara ngontrolnya adalah kita bertindak sebagai akuntan atas diri kita sendiri. Jadi I will suggest you to record all the expense in detail for every single transaction. Jadi kayak apa ya, setiap transaksi yang teman-teman keluarkan itu dicatat. Tapi tentunya nggak dicatat melalui pakai kertas kayak gitu ya. Nanti saya akan coba tunjukin satu aplikasi dari OJK yang menurut saya sih bagus banget buat teman-teman kontrol uang teman-teman. Bagaimana cara ngatur budgetingnya, bagaimana kita nge-record dengan simple melalui aplikasi. Terus kemudian setelah itu baru kita di akhir bulan, setelah kita
mengeluarkan banyak transaksi pribadi yang dicatatkan di aplikasi tersebut, kita bisa lihat we can evaluate our cost yang sudah kita keluarkan. Dari situ kita bisa menganalisa, oh kira-kira bulan ini sesuai target nih, atau misalnya bulan ini kayaknya parah nih, gue ini parah banget nih gitu. Jadi bulan depan harus better and better lagi kayak gitu. Nah nanti di aplikasi tersebut bisa kita lihat sebetulnya bagaimana sih tren dari expense yang teman-teman keluarkan itu udah bagus atau tidak, seperti itu. Baru tahap kelima, setelah kita bisa manage our money wisely tentunya, kita bisa ready to invest dengan berbagai knowledge yang teman-teman nanti kita cari dan kita juga diskusikan di part selanjutnya. Nah, tapi sebelum kita coba ke invest, saya akan coba nunjukin satu aplikasi yang bagus banget dari OJK yang bisa membantu teman-teman for managing your money, untuk ngatur budgetingnya kayak gimana, untuk mencatat semua transaksi, dan juga bagaimana kita bisa mengevaluasi grafik penghasilan atau pengeluaran teman-teman per setiap bulan. Nama aplikasinya tuh namanya Sikapi Uangmu. Jadi teman-teman coba bisa cek di phone masing-masing, bisa download sekarang juga kalau misalnya mau lihat-lihat ya. Namanya Sikapi Uangmu. Mungkin aku boleh dibantu sama Irsan untuk sharing isi aplikasinya kayak gimana? Oke Mas, ini saya coba share ya. Oke. Jadi itu menarik banget si aplikasinya. Bisa ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan di sana. Bisa kita setting our goals juga di situ dan yang lain. Oke, nah ini namanya aplikasi Sikapi Uangmu. Bikinan OJK ini it's gonna be very helpful for you guys. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama kita bisa lihat portal waspada investasi. Di sini kita bisa cek nanti ya, kita coba akan cek bersama bareng-bareng juga kira-kira mana-mana aja investasi yang masuk ilegal atau enggak. Di situ juga kita bisa cek di sini. Terus kemudian ada informasi keuangan, boleh diklik Irsan yang informasi keuangan. Kita bisa tahu di situ beberapa artikel terkait dengan keuangan. Biasanya ada kayak artikel terkait dengan FAQ, for example, like Q&A juga, dan yang segala macam. Misalnya kayak contoh apa sih bedanya SCF di pasar modal. Kalau teman-teman klik nanti juga banyak informasi yang bisa kita coba dapatkan di sana. Kalau di scroll ke bawah itu ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan di situ. Itu contohnya. Terus kemudian bisa go back. Kalau kita balik lagi, coba back lagi ke menu utama. Nah itu di bawah ada kegiatan edukasi, itu jadwal edukasi yang akan dilakukan OJK ke depan. Terus kemudian go back lagi, you guys can check it out. Terus kemudian juga di sini coba akan ada lihat kalkulator keuangan, bisa diklik. Nah di situ nanti teman-teman bisa periksa dompetnya seperti apa, terus kemudian anggarannya seperti apa dan segala macam. Nanti contoh bisa cek di situ bagaimana si target teman-teman untuk alokasikan budgetingnya dan lain segala macam. Nah, yang paling utama di sini adalah satu icon, satu menu, yaitu rencana keuangan. Nah, rencana keuangan ini adalah bisa membantu kita untuk tahu sebetulnya, untuk mencatat ya, untuk men-set budget pertama, terus kemudian untuk mencatat dan juga untuk mengevaluasi kira-kira seperti apa ininya. Oke, coba kita lihat ke keuanganku. Keuanganku ini isinya tuh adalah platform kayak grafik pengeluaran terbesar, kayak summarize lah ya, kayak highlight dari history teman-teman. Jadi di awal ini teman-teman nanti akan diminta untuk ngisi uang awal, saldo awalnya berapa, segala macam. Nanti pada saat evaluasi teman-teman akan lihat saldo saat ini berapa, kayak gitu. Coba kita back dulu, kita coba akan bareng-bareng kayak lihat alokasi anggaran. Kita bikin account dulu di sini. Oke, coba misalnya kita isi target teman-teman untuk budgeting untuk let's say apa ya. Oke,
Oke, rent misalnya. Oke, boleh rent. Terus jenis kategorinya adalah pengeluaran. Terus nominal anggarannya, let's say berapa? I don't know how much. Eight misalnya, 10 juta lah, let's say ya. 10 juta lah, let's say. Oke, terus kemudian, wait, aku admit. Oke, terus kemudian pilih labelnya di sini sesuai dengan yang dipengen. Nggak ada ya, rent sini ya. Taruh apalah, itu dari rumah. Oke, nah ini adalah anggaran yang apa namanya yang kita udah susun di awal, di set di awal gitu. Jadi kayak kita punya anggaran setiap bulan itu apa. Tadi kita coba-coba udah sama Irsan, misalnya contoh food kita untuk food ini sebulan ini, let's say bulan depan, let's say misalnya kita targetkan 1 juta misalnya kayak gitu ya. Kita tulis 1 juta segala macam, dibikinkan account baru. Nah, sekarang kita go back lagi, itu alokasi anggarannya kita bikin budgetingnya, terus kemudian masing-masing transaksi, setiap kita mau transaksi atau kita udah transaksi, kita tulis di transaksiku. Coba klik transaksiku. Nah, di sana kita bikin, coba kita tambahin, let's say transaksinya berarti bayar rent ya. Bayar rent. Jenis alokasinya udah tercatat tadi, alokasinya dari rent tadi. Terus kemudian catatannya depends on, itu mempermudah teman-teman apa aja. Rent untuk bulan Maret misalnya. Nilai transaksinya misalnya, that's okay. Transaksinya misalnya 9 juta, ternyata 9 juta dipotong. Kalian punya diskon misalnya dari landlord. Itu kan bikin senang ya. Next. Nah, udah muncul di sini kan transaksiku. Jadi, every single transaction that you did itu bisa di record di sini. Coba baik lagi, Irsan. Nah, coba kita lihat laporan. Jadi keuanganku, jadi bulan ini pengeluaran terbesar 9 juta, 9 juta, terus kemudian 1% misalnya food dan lain segala macam, saldo saat ini 40 juta 950. Nah, di sini ada grafik pengeluaran. Nanti kalau teman-teman udah ngisi beberapa bulan akan kelihatan tuh trennya tuh kayak gimana segala macam. Kayak gitu. Mungkin itu aja singkat soal aplikasi ini. Bukan berarti saya jualan, tapi menurut saya sih it's gonna be really helpful for our management. Saya akan lanjutkan presentasi. Aku stop screen ya, Mas ya. Ya. Teman-teman kalau udah download bisa coba coba ya, itu isinya apa aja. Sekarang kita akan lanjut lagi. Tadi kita udah belajar, kita udah sharing mengenai bagaimana untuk manage money kita. Itu ngejawab topik kita pagi hari ini untuk yang topik pertama. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita udah bisa manage uang kita, kita kan mau invest nih, karena kita punya tujuan, misalnya kita pengen punya rumah, pengen jadi crazy rich, for example. Dari situ kita bisa lihat apa-apa saja investasi yang bisa kita investkan uang kita lah, seperti itu ya. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai investasi itu it's really broad ya. Maksudnya teman-teman bisa invest di mana aja, bisa di real sector, bisa di commodity, for example, atau nah kalau saya pengennya sekarang itu kita coba lebih fokuskan ke financial sector, karena that's my area. Di financial sector ini sebetulnya ada 3 utama ya, 3 major industri utama. Yang pertama tuh banking industry. Banking, teman-teman udah tahu kayak gimana industri banking. Yang kedua ada capital market industry. Dan yang ketiga non-banking financial institution atau IKNB kalau bahasa Indonesianya. Nah, apa aja sih produk-produk yang bisa kita manfaatkan untuk invest uang kita? Nah, kalau di banking industry tentu teman-teman udah pada tahu semua ya, ini udah dari zaman dahulu kala lah. Ada yang namanya kayak semacam deposito, for example. Itu karakteristiknya kayak low risk, itu resikonya sangat rendah, tapi memang return-nya is not much. Maksudnya nggak terlalu segede produk-produk investasi yang lain. Itu banking industry. Jadi kalau misalnya punya teman-teman
memang benar-benar kayak risk averse banget dan pengen saving money, ya sebaiknya sih jangan ditabungkan aja, tapi uang yang teman-teman mau invest tadi itu dimasukkan ke dalam deposito, for example. Kalau misalnya teman-teman termasuk ke dalam orang yang risk averse, kayak gitu. Nah yang kedua, teman-teman bisa nanti kita coba akan bahas detail per industri ya. Di capital market itu ada beberapa produk yang bisa kita investasikan. Tapi kalau sebelum itu, sebetulnya kalau produk di capital market itu sebetulnya banyak ya. Jadi kayak bunch of product available in the capital market industry. Tapi juga ya level of risk-nya juga macam-macam. Jadi kayak ada high risk, ada yang medium risk, ada yang juga nanti kita coba akan bahas beberapa produk yang low risk juga buat teman-teman yang memang kategorinya kayak risk averse kayak gitu ya. Nah, tapi memang kebanyakan kalau capital market industry ini ditransaksikan di stock market atau kalau di kita punya satu ya IDX. Dan ada lagi yang baru yang juga nanti kita akan coba bahas mengenai securities crowdfunding. Nah, ini menarik banget, nanti kita akan coba bahas. Jadi saya akan coba bahas nanti ada stock, ada mutual funds, ada bond, ada SCF atau securities crowdfunding. Nah, selebihnya juga ada yang ketiga, non-banking financial industry. Non-banking ini cukup baru, si peer-to-peer lending ini, fintech peer-to-peer lending ini, yang biasanya tuh populer dengan pinjol ya. Nggak tahu kenapa sekarang itu kayak pinjol lagi hits banget karena mungkin lagi banyak kasus, tapi ya kasus tuh kebanyakan memang kasus itu ya nanti coba kita akan bahas juga ya di belakang ya. Itu karena banyak yang ilegal yang perlu kita tahu, bagaimana karakteristik mana yang legal, mana yang ilegal, itu kita perlu tahu biar kita juga nggak mengalami kerugian yang cukup besar. Karena sebetulnya peer-to-peer lending ini kalau misalnya teman-teman mau investasi di situ, wah itu cukup menggiurkan. Imbal hasilnya cukup besar dibandingkan dengan banking industry yang mungkin lebih rendah return-nya gitu. Cuman ya itu dia basic investment principle ya high risk high return kan. Jadi ya kita coba akan lihat kira-kira resikonya apa aja. Nah, ketiga industri ini sekarang itu diregulate sama diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nanti kita coba akan bahas wah bagaimana nih kayak sekarang lagi banyak tuh kayak binary option lah apalah apa segala macam, trading forex segala macam kayak gitu. Nah, itu bukan dalam ranahnya OJK. Nanti teman-teman bisa nanya lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Itu sebagai at glance-nya. Coba kita akan coba bahas satu persatu ya. Mungkin kalau buat business student ini udah jadi makanan sehari-hari, tapi kita coba akan refresh lagi buat teman-teman juga yang mungkin bukan berlatar belakang business student. Stocks ini adalah salah satu produk investasi yang sangat populer. Apalagi sekarang ya. Wah, teman-teman kalau misalnya sekarang baca berita itu sekarang trading saham itu menjadi salah satu kegiatan yang jadi tren, which is good. Tapi kita juga harus tahu resikonya apa. Kita harus belajar banyak hal dari situ. Nah, sebenarnya apa sih stok ini? Stok ini sebenarnya adalah tanda kepemilikan. Jadi kalau misalnya teman-teman beli stok di satu perusahaan, berarti teman-teman sudah mempunyai atau memiliki si perusahaan tersebut gitu. Jadi itu adalah tanda kepemilikan pada sebuah perusahaan kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman beli saham Unilever for example, ya berarti teman-teman adalah pemilik Unilever. Cuman mungkin porsinya berapa persen dari jumlah stok yang diedarkan di IDX for example, like mungkin 0,1%, 1% dan segala macam kayak gitu. Nah, jadi dengan kata lain, pada saat kita sudah mempunyai saham satu perusahaan tersebut, ya dengan begitu otomatis kita mempunyai perusahaan tersebut dan kita juga punya claim atau rights atas income-nya mereka, atas asetnya mereka, dan juga kita juga bisa hadir di dalam RUPS-nya mereka loh. Kalau misalnya kita even kita punya satu slot saham, kita bisa datang juga ke RUPS-nya mereka kayak gitu sebenarnya untuk tahu bagaimana decision dibikin dalam keputusan perusahaan kayak gitu. Ya tentu karena ini dijual di secondary market
di Bursa Efek Indonesia atau IDX, maka si harga saham ini juga fluktuatif kan, based on supply and demand. Jadi kalau misalnya demand atas satu saham itu semakin besar, maka otomatis harganya juga akan naikkan. Tapi kalau misalnya orang pada ngejual saham tersebut, which is supply-nya lebih besar dibandingkan demand, which is it's gonna be like downside kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu teman-teman tahu tentang basic knowledge terkait dengan saham. Nah, apa aja sebenarnya keuntungan kalau kita beli saham? Yang pertama, kita tentu karena kita juga sebagai pemilik perusahaan tersebut, kita mempunyai hak untuk mendapatkan dividen. Jadi kalau misalnya perusahaan itu, let's say setiap tahun, misalnya let's say tahun ini dia untung, terus kemudian misalnya dalam RUPS-nya mereka memutuskan untuk bagi-bagi dividen, ya teman-teman akan kecipratan dividen itu atas keuntungan si perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi let's say misalnya RUPS menyetujui bahwa satu lembar saham akan dapat dividen Rp500, let's say. Ya udah, tinggal dikaliin aja teman-teman dengan jumlah saham yang teman-teman punya, berapa dikali pembagian dividen tersebut itu, dan biasanya itu annually ya. Ada juga sih yang dibagi-bagi interim kayak 6 bulan atau tapi rata-rata setahun lah kayak gitu. Apalagi di zaman pandemi kayak gini ya. Itu yang pertama, dapetin dividen. Yang kedua, tentu karena yang tadi saya udah bilang, karena si saham ini diperjualbelikan di secondary market, maka teman-teman bakal mendapatkan capital gain. Kalau misalnya saham itu naik. Jadi let's say misalnya teman-teman beli saham perusahaan A, terus kemudian belinya di harga 10.000, bisa jadi sekarang bisa jadi 200, jadi berapa puluh ribu nih kayak gitu misalnya. Nah itu jadi capital gain. Tapi tentu saja karena ada gain bisa jadi juga loss kalau misalnya saham teman-teman turun kayak gitu. That's risk yang perlu teman-teman tahu di saham. Nah, berbicara soal risiko, ya ada beberapa risiko kalau misalnya teman-teman mau invest di saham ya. Yang pertama, tentu resikonya kita nggak dapat dividen. Kalau misalnya perusahaannya lagi rugi misalnya, ya bisa jadi sih perusahaan rugi tapi mereka masih punya cadangan stok untuk dibagi-bagiin, ya that's okay. Itu keputusan dari masing-masing perusahaan. Tapi ya kalau misalnya rata-rata kalau misalnya rugi bertahun-tahun, it's gonna be really hard to share the dividend sih sebenarnya. Yang kedua, capital loss yang tadi saya udah bilang, bisa jadi ya nggak cuma capital gain, tapi kita juga punya resiko capital loss kalau misalnya performance dari perusahaan kita juga jelek, terus kemudian sentimennya juga pasar juga lagi jelek dan segala macam. Terus kemudian juga ada resiko likuiditas. Jadi kalau misalnya perusahaan yang di mana teman-teman investkan itu juga ternyata rugi, bangkrut, ya udah itu mungkin ada resiko di situ. Ada resiko likuidasi kalau misalnya perusahaan teman-teman yang sahamnya dibeli itu mengalami kerugian atau kebangkrutan atau bisa dilikuidasi kayak gitu. Itu basic knowledge tentang saham atau stok ya. Nah, sekarang kita coba bahas kenapa ya sekarang tuh stok itu populer banget. Kalau kita lihat data nih, saya dapat datanya dari IDX. Sekarang itu sudah ada lebih dari 7,5 lah berarti sekarang ya, sekitar 7,5 juta investor. 7,5 juta investor yang bertransaksi di saham. Dan surprisingly itu lebih dari 88% itu adalah millennials atau generasi Z ya. Kayak gitu. Jadi sekarang tuh udah saham jadi salah satu hal yang sangat populer, which is ini juga surprisingly naik 92,7% dibandingkan dengan tahun 2020. Jadi kayak 2020 mungkin investor cuma 3, something million investor. Nah di 2021 itu kemarin tuh at the end of 2021 si investor itu sudah mencapai 7,5 million investor. Itu luar biasa banget sih. Kenapa sih kok bisa naik kayak gitu ya? Udah attention orang ke saham tuh begitu besar. Kenapa? Karena ya orang-orang juga ngelihat bahwa investasi di saham ini tuh luar biasa ya. Ya kalau teman-teman lihat kalau teman-teman kayak suka drakor misalnya, pasti di sana pasti kadang-kadang tuh suka dimention bahwa mereka tuh juga gila banget ke trading saham misalnya kayak gitu. Itu juga banyak, apalagi kalau teman-teman juga nonton kayak startup for example, itu
itu mereka juga mention soal saham. Kenapa pada saat ini it's so popular? Karena ada beberapa faktor kalau menurut saya sih. Yang pertama, yang itu tuh Indonesia juga udah masuk ke dalam middle income economy ya. Bahkan kemarin per Maret kemarin, di awal Maret kita masuk ke dalam higher middle income ya, kalau nggak salah ya. Jadi kita nggak lower lagi. Itu menunjukkan bahwa ekonomi kita semakin bagus. Kemampuan kita juga untuk berinvestasi semakin bagus. Terus yang kedua adalah kita juga punya demografi bonus yang bagus. Jadi kayak sekarang kita lagi menikmati demografi bonus di mana productive age-nya tuh lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan unproductive ages kayak gitu. Jadi anak muda di Indonesia semakin banyak. Nah, kalau misalnya kita bisa memanfaatkan itu, ya memang itu jadi salah satu hal yang bisa jadi determinan kenapa si saham ini juga makin maju. Yang kedua yang ketiga soal teknologi. Tentu ya ya COVID ini di tahun 2020 ini 2020 sama 2021 kemarin itu ada satu efek positif di mana kita juga semuanya kayak seakan jadi melek teknologi ya. Mungkin kita juga kalau misalnya nggak ada COVID, kita juga nggak pernah tahu ada platform namanya Zoom ya. Tapi semenjak ada COVID kita tahu, oh ada Zoom segala macam. Nah itu juga berpengaruh ke dalam pembukaan rekening efek misalnya, yang dulu misalnya harus ketemu, sekarang tuh bisa gampang banget aplikasi dan lain segala macam. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah kebanyakan memang sekarang tuh udah banyak banget investment education yang apa namanya yang ada ya di Indonesia ini. Hal lain yang menarik adalah it's all about cuan sebenarnya. Kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman sering dengar sekarang tuh lagi tren tuh bahasa cuan kayak gitu. Emang benar karena kalau kita bandingkan, coba kita lihat grafik ya, grafik di sini. Kalau kita bandingkan harga indeks harga saham gabungan sekarang, jadi indeks harga saham gabungan itu adalah weighted average dari keseluruhan harga saham yang ada di di satu bursa, dalam hal ini IDX ya, kayak gitu. Jadi ada metodologinya, teman-teman bisa cek how to calculate di IHSG methodology. Tapi ini menunjukkan bagaimana saham bergerak, apakah itu naik segala macam in general ya dari keseluruhan. Nah, kalau kita bandingkan dulu itu indeks harga saham gabungan di tahun 2022 for example, itu tahun 2000-an lah, tahun 2000-an itu cuma 456 poin. Nah, tapi sekarang di 2020 berarti 22 tahun yang akan datang, dari 2020 itu harga saham itu sudah naik 1.200%. Which is, jadi kalau misalnya teman-teman beli saham misalnya di 2000 di tahun 2000 ya we can say that kenaikan harga saham teman-teman itu udah mencapai 1.200% so far sampai 2022. Ya itu nggak selamanya mulus ya, karena kalau kita lihat di tahun 2008-2009 kan kita facing the crisis juga kan, ada financial crisis 2008 sama 2009. Tapi kalau kita lihat even in the crisis phase juga si harga saham juga masih tetap melebihi harga psikologis yang dulu di tahun 2000. Jadi kalau kita lihat sekarang harga indeks udah di 6.581 per minggu lalu ya. Saya belum cek lagi yang minggu sekarang, tapi trennya naik kayak gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau teman-teman jadi orang yang memang investor yang fundamentalis, it's gonna be really good in the long term kayak gitu ini saham. Jadi ya kalau kita bicara kalau stock trading as a millennial trend, ya kenapa enggak? Atau juga ini menguntungkan gitu. Asalkan ada beberapa syarat yang teman-teman harus lihat gitu. Yang pertama bahwa kita jangan pernah beli invest di saham dengan menggunakan primary expense. Jadi kayak uang rent tadi kita beliin buat saham gitu, itu jangan. Jadi kita menggunakan uang yang memang kita alokasikan khusus untuk investasi di pasar saham kalau kita mau trading saham. Yang kedua, kita juga harus tahu bagaimana sih market mechanism di saham ini. Jadi jangan sampai kita masuk pasar tapi kita juga nggak tahu apa-apa gitu. Wah, it's gonna be really disaster for you.
kita harus mengerti mekanisme pasar itu seperti apa. Yang ketiga, kita juga harus tahu risknya apa. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke dalam satu atau kita mau beli saham satu perusahaan atau satu emiten, teman-teman harus tahu dulu dia profilnya seperti apa, resikonya apa segala macam dan lain-lain gitu. Ratingnya seperti apa dan lain-lain. Dan kalau saya boleh suggest sebelum teman-teman masuk ke pasar saham, teman-teman bisa menggunakan, sekarang tuh banyak games ya, banyak simulasi virtual segala macam sebelum teman-teman bisa masuk ke pasar saham kayak gitu. Oke, jadi intinya adalah you need to train yourself before enter the market. Karena itu kalau misalnya teman-teman nggak train yourself, it's gonna be really dangerous ya buat teman-teman untuk masuk pasar saham kalau misalnya teman-teman nggak ngerti itu kayak gimana sih pasar saham dan lain sebagainya, dan nggak ngerti juga risknya seperti apa. Jadi stok adalah salah satu pilihan yang sekarang lagi populer dan bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman untuk berinvestasi. Itu soal saham. Yang kedua, gimana soal mutual fund? Ada teman-teman pasti pernah dengar reksadana kan? Nah, ini sebenarnya tuh mutual fund ini bagus untuk beginners karena sebenarnya kalau tadi kan saham itu teman-teman yang mengendalikan sendiri ya, mau jual mau beli itu instruksinya dari teman-teman. Tapi kalau mutual fund ini, jadi teman-teman membeli satu produk reksadana di mana pengelolaan uangnya itu tidak dilakukan oleh teman-teman sendiri, tapi dilakukan oleh profesional expert di perusahaan reksadana tersebut kayak gitu. Jadi si reksadana ini kalau teman-teman beli produk reksadana, pengelolaan uangnya itu dilakukan oleh oleh yang ahli ya, ahli keuangan segala macam. Nah, terus kemudian juga keuntungannya apa? Keuntungannya ya kalau teman-teman beli reksadana itu murah, jadi kayak mungkin bisa 100.000 juga udah bisa beli reksadana ya, 200.000, 300.000 itu bisa teman-teman beli reksadana. Terus kemudian juga maintain liquidity, transparansi juga karena mereka selalu nge-report ke teman-teman berapa sih harga produk reksadana mereka sekarang dan lain segala macam. Tapi ya tentu ada resiko ya, walaupun ini less resikonya, tapi ada beberapa resiko yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama ada diminishing of unit value. Jadi value atau harga atau NAB ya, kita tahunya tuh NAB, nilai aktiva bersih. NAB satu produk reksadana itu bisa naik bisa turun. Nah, itu juga perlu teman-teman ketahui sebagai resiko. Kalau misalnya turun ya that's the investment risk kayak gitu. Terus ada juga yang seperti yang tadi saham, ada juga risk of liquidations. Terus kemudian juga fund management. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih reksadana yang misalnya dikelola oleh manajemen yang kurang oke, ya tentu itu juga cukup beresiko. Nah, saya akan coba tunjukin contoh kalau pengen teman-teman kalau teman-teman tertarik ke reksadana. Jadi reksadana itu dibagi ada tiga produk. Ada reksadana saham, ada reksadana campuran, sama reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau reksadana saham ini adalah reksadana di mana pengelolaan uangnya itu lebih dari 80% itu dibelikan ke saham. Jadi kayak dialokasikan ke saham. Sementara 20% yang lain yang tetap kayak gitu. Tapi kalau misalnya reksadana campuran itu 50-50. Jadi 50% ke saham, 50% ke pendapatan tetap kayak obligasi dan segala macam, kita juga nanti akan bahas. Nah, yang ketiga reksadana pendapatan tetap itu lebih dari 80% itu dikelola atau dibeliin ke pendapatan tetap atau bond segala macam, sementara 20% itu di saham kayak gitu. Saya akan coba tunjukkan kalau teman-teman tertarik di saham di reksadana, ada satu set yang cukup oke, bukan cukup oke ya, maksudnya informatif lah kayak gitu buat teman-teman. Where is it? Oh, ini nih. Nah, ini namanya infovesta.com. Teman-teman bisa lihat screen saya ya di sana ya. Oke. Jadi di sana ada macam-macam reksadana saham, campuran, data-datanya segala macam.
di Infovesta, data dan informasi, data, terus kemudian kita bisa lihat ada reksadana saham, let's say kita coba klik, itu di sana ada banyak produk ya. Mana sih? Nah ini nih. Apa aja sih produk-produk reksadana saham itu di sini ada. Reksadana saham, terus kemudian dia histori pendapatannya berapa, let's say misalnya satu hari kemarin dibandingkan hari kemarin berapa, terus kemudian kalau performance dia selama 3 tahun berapa, ada ratingnya juga dia berapa, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa lihat sebenarnya mana sih kira-kira si reksadana yang cukup menguntungkan di sini. Dan ternyata nggak semuanya juga untung, ada yang rugi, even ada yang rugi minus 67% if you compare to 3 tahun yang lalu. Nah ini juga salah satu pertimbangan yang teman-teman harus lihat. Maksudnya kayak, oh jangan-jangan emang mismanagement juga kayak gitu. Harus lihat, jadi kalau misalnya itu salah satu produk yang saham, terus misalnya reksadana campuran, ya harus ada loading. Apa aja produknya, segala macam. Dan juga teman-teman nanti bisa cek juga mana-mana aja produk-produk yang terdaftar di OJK di website OJK gitu. Banyak sebenarnya jenis reksadana dari mulai saham, campuran, modal tetap yang tadi sudah saya sampaikan, tapi ada juga reksadana pasar uang, terproteksi, indeks, dolar, syariah dan segala macam. Tapi for beginner, I would say saham campuran sama pendapat tetap cukup bisa dimengerti lah gitu dibandingkan dengan yang lain ya, kayak ETF, it's gonna be quite advanced. Terus juga kayak indeks juga teman-teman juga harus tahu bagaimana ininya ya, bagaimana resikonya dan lain-lain segala macam. Oke, itu reksadana. Kalau kita coba bahas lagi yang lain, bond atau sukuk. Nah, ini juga salah satu produk yang cukup banyak diminati karena ini mempunyai karakteristik yang resikonya rendah. Resikonya rendah tetapi masih untung, dalam artian imbal hasil atau kupon yang biasanya diberikan atas si bond ini tuh biasanya masih jauh lebih besar, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan deposito gitu. Nah, si bond ini ada 2 jenis, ada corporate sama government. Jadi kalau misalnya corporate bond berarti dia obligasi itu kayak, obligasi adalah surat utang ya teman-teman ya, kalau misalnya yang belum tahu. Jadi kayak semacam surat utang di mana perusahaan itu dia menerbitkan surat utang, terus kemudian dibeli oleh investor. Kalau kita sebagai investor kita beli surat utang tersebut, kemudian kita setiap tahunnya bakal mendapatkan kupon atau kayak imbal hasil yang fix ya, misalkan gitu, berapa yang kita dapat setiap tahunnya. Kemudian di akhir termnya, misalnya di maturity-nya misalnya untuk 10 tahun, nanti 10 tahun itu kita akan mendapatkan pengembalian atas si obligasi tersebut kayak gitu. Apa aja keuntungannya? Tentu ya kita bisa dapatkan fixed income ya dari kupon atau interest yang mereka tawarkan di pas pada saat issuance. Terus kemudian juga kita sama kayak saham ininya apa namanya si efek ini termasuk salah satu efek yang juga bisa diperjualbelikan di market gitu. Jadi kita juga bisa mendapatkan capital gain dari penjualan bonds kayak gitu ya, walaupun sebetulnya nggak seliquid saham ya, tetapi ini sebenarnya bisa jadi salah satu alternatif juga, dan kayaknya nggak akan jauh beda biasanya si apa namanya si gapnya itu antara yang kita beli sama yang kita akan jual pada saat maturity kayak gitu. Nah, ada 2, ada corporate atau government bond, di mana kalau corporate itu dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, teman-teman nanti harus juga lihat rating perusahaannya gimana, bagus apa enggak, karena jangan cuma tergiur sama kuponnya berapa besar kayak gitu, karena memang biasanya tuh semakin besar kupon yang diberikan, maka semakin besar juga risiko dari perusahaan tersebut untuk default. Jadi kayak ada rating tertentu yang harus teman-teman lihat di situ. Nah, gimana untuk yang government bond? Nah, government bond ini juga lagi laku banget dan kadang-kadang juga dia oversubscribed ya si government bond ini, karena ya
mostly nggak akan default kali ya, maksudnya kayak ya kalau yang ngeluarin negara ya kecuali kita negara Indonesia bangkrut mungkin itu akan default, tapi most likely apa namanya ini super aman sih kalau kalau saya boleh simpulkan ya. Nah, so far kalau kita lihat untuk yang untuk yang bond yang termnya 5 tahun misalnya sekarang dari rata-rata kuponnya di 6,5%. Berarti kan gapnya cukup besar kalau kita bandingkan dengan deposito ya. Jadi kalau deposito kan let's say I don't know ya, tapi in average like 2 atau 3% udah gede banget sih. Mungkin ya 2% lah per tahun ya. Tapi kalau dibandingkan dengan obligasi 6,5% is quite good lah for you gitu. Nah, bond ini sebenarnya ada 2 metode ya. Bond ini tradisional, maksudnya apa namanya ya konvensional lah, kita bilang konvensional. Tapi ada juga yang berbasis syariah. Jadi kalau teman-teman konsentrasi ke syariahnya bisa beli yang namanya sukuk. Tapi ya sukuk itu sebenarnya mekanismenya sama kayak bond, cuman menggunakan akad-akad syariah atau syariah prinsipal di dalam apa namanya di dalam metode apa namanya metode akadnya ya seperti itu. Nah, untuk beli bond ini juga tadi seperti yang tadi saya udah bilang harus hati-hati juga menilai rating si perusahaan ini seperti apa. Apakah dia ratingnya bagus atau enggak? Karena setiap perusahaan yang menerbitkan bond ini harus di-rating oleh apa namanya ya badan rating yang memang diakui ya di Indonesia. Saya akan coba contohkan beberapa perusahaan yang dengan rating yang sudah dipublikasi biar lebih kebayang. Where is it? Oke. Nih contohnya nih. Ini rating David. Oke. Oh ini nih. Contoh misalnya ini corporate-nya misalnya ini bond ID-nya apa, bond name-nya apa, dia issuer code-nya siapa, ISAT berarti kan ini Indosat nih, Indosat. Ini adalah ini ya, issuer-nya dari emiten nih, contohnya emiten. Terus kemudian ratingnya lihat apa, atau dia triple A, berarti kan dia investment grade-nya bagus ya, bagus. Terus kemudian triple A, ada yang A minus, ada yang triple A, ada A plus, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat, let's say misalnya yang jelek ada A minus misalnya ya berarti, atau BBB plus nih. BBB plus ini misalnya dia sebenarnya risknya cukup besar ya, berarti bisa jadi dia itu apa ya punya resiko yang cukup besar. Tetapi biasanya imbal hasil atau kuponnya gede kayak gitu. Nah, gimana cara tahu ini apa sih ini A minus ini apa, B minus ini apa? Ini di publish oleh Pevindo atau perusahaan pemeringkat Indonesia. Jadi misalnya A berarti yang paling tinggi kan triple A ya. Triple A ini berarti dia benar-benar kayak high quality and low risk banget. Tapi biasanya juga dia kuponnya juga lebih rendah dibandingin yang lain. AA minus bagaimana, terus kemudian BB plus seperti apa. Itu sebagai salah satu contoh gimana cara kita bisa ngecek apakah satu perusahaan itu punya resiko yang besar atau tidak. Jadi jangan hanya tergiur oleh kuponnya aja, tapi we need to check it out about the risk-nya seperti apa. Oke, itu terkait dengan bond. Nah, selanjutnya apalagi nih produk-produk yang bisa jadi alternatif solusi buat teman-teman untuk berinvestasi. Itu ada juga yang namanya, nah ini yang paling menarik yang sekarang lagi populer. Fintech peer-to-peer lending, atau kita banyak banyak menyebutnya sebagai pinjol ya, pinjaman online. Jadi sebenarnya tuh pinjaman online itu basically sama aja kayak pinjam meminjam sebenarnya sih, pinjam meminjam. Cuman kalau misalnya pinjam meminjam melalui di industri perbankan itu kan ada intermediaries-nya ya. Jadi orang menabung di bank sebagai intermediaries, mereka menyalurkan kredit atau menyalurkan pinjaman. Tapi kalau dalam peer-to-peer lending ini sebetulnya kita bisa langsung ngasih pinjaman ke orang tertentu, orang lain kayak gitu, directly kayak gitu.
tapi melalui platform fintech yang kita sebut sebagai fintech peer-to-peer lending kayak gitu. Jadi nanti mekanismenya ini kita sebagai investor, investor ada dua, bisa individual investor atau institutional investor. Kemudian kita mempunyai perjanjian elektronik ya tentunya nanti ya dengan si apa namanya, dengan si platform, kemudian untuk memberikan pinjaman tertentu kepada si lender. Jadi si lender ini tuh adalah orang pribadi atau bisa jadi orang pribadi atau misalnya bisa jadi kelompok usaha. Nah nanti si lender ini mereka ngasih ini ke kita, ngasih bunga kita interest setiap bulan atau misalnya berapa term tergantung dari perjanjiannya seperti itu. Jadi sebenarnya ini as simple as that. Kita sebagai investor gampang banget caranya, kita tinggal download aplikasi peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK tentunya. Ini salah satu, saya sebutkan salah satu contoh misalnya kayak Toko Modal, Investri, Alami, kalau mau syariah, Amarta dan segala macam, dan many more. You can check list yang berizin di OJK, bisa klik di sini nanti. Ada 103 kalau nggak salah yang terdaftar di OJK. Nah, teman-teman nanti bisa langsung nge-funding orang tertentu di situ. Kayak gitu. Saya coba akan ilustrasikan ya. Ada di ini sebagai salah satu contoh ya. Ini punya saya sih. Oke. Jadi pada saat kita mau invest di peer-to-peer lending, kita coba download di aplikasinya, terus kemudian kita juga register as a lender, karena kita juga mau investkan di sini kan. Kayak gitu, nanti di situ akan ketahuan beberapa, setelah kita diverifikasi sebagai investor atau lender, kita nanti bakal dikasih informasi tentang berbagai hal di sini. Contoh misalnya TKB 90%. Apa sih artinya TKB 90%? Ini TKB 90% adalah tingkat keberhasilan 90 hari. Jadi ini menunjukkan bahwa sampai saat ini platformnya mereka itu tingkat keberhasilan pembayaran itu adalah 100%. Jadi nggak pernah ada yang nunggak, kasarnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ternyata ini 90%, ya berarti 90% dana kembali, tapi mungkin NPL-nya kayak NPF-nya sekitar 10% kayak gitu. Jadi so far ini si platform ini mempunyai TKB sekitar TKB-nya dia 100%, which is all of money itu comeback ya. Jadi kayak gitu. Terus kemudian ini juga ada terus kemudian di sisi lain juga ini kebetulan di aplikasi yang sebagai ini tuh dia nggak ada funding, nggak ada project, tapi saya coba capture di aplikasi lain itu misalnya dia lagi ada project. Sorry. Ini kenapa kursor saya kok hilang ya Irsan-nya? Oke, good. Tiba-tiba hilang, ini saya nggak bisa ganti-ganti. Ya contoh misalnya kayak di yang sebelah kanan ini ada beberapa project yang lagi butuh dana. Jadi dia menunjukkan sebenarnya berapa sih dana yang dia butuhkan. Let's say untuk yang calon borrower yang pertama dia butuh 1M. Terus kemudian di sana kita bisa tahu sebetulnya rating dia berapa sih? Oh, ternyata rating dia C-. Ya berarti kan cukup berisiko ya. Tapi kalau kita lihat di sana imbal hasilnya 19%. Wah, 19% itu gede sih kayak gitu. 19% per tahun loh. Jadi kayak
itu gede banget kayak gitu. Tapi tetap harus dilihat apakah si perusahaan tersebut dia atau orang tersebut dia apa namanya ratingnya bagus apa enggak. Jadi balik lagi ke prinsip yang tadi ya, high risk high return tentunya kayak gitu. Oke, alhamdulillah akhirnya bisa nih. Itu tadi peer-to-peer lending ya. Nah selanjutnya sekarang kita akan coba ke bahas mengenai securities crowdfunding. Ups. Jadi sekarang itu ada yang lagi tren namanya securities crowdfunding. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin bisnis baru, ya startup lah ya, kayak gitu. Nanti sebetulnya teman-teman kalau udah lulus, let's say atau sekarang pun juga bisa bisa getting money atau getting fund melalui platform ini. Jadi sebetulnya si SCF ini kenapa ada? Karena kita ngelihat, kalau kita lihat itu lebih dari 97% workforce itu adalah coming from UMKM. Jadi kayak kalau kita lihat sebenarnya wah banyak banget sih kalau di Indonesia itu UMKM ya kebanyakan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang gede. Dan ini pun juga 60% dari GDP kita tuh coming from SME sebetulnya. Jadi kita ngelihat, jadi OJK ngelihat bahwa ini salah satu hal yang butuh disupport kayak gitu, disupport oleh baik itu oleh OJK maupun juga dari industri. Nah sebetulnya basic konsep dari SCF ini seperti apa? Coba kita lihat di sini dulu ya mekanisme seperti apa. Jadi let's say teman-teman adalah UMKM yang butuh dana. Nah yang butuh dana terus kemudian teman-teman itu bisa kayak semacam isu saham atau isu bond lah kasarnya. Jadi kayak saya bisa mengatakan bahwa ini kayak semacam IPO, mini IPO atau mini bond sebenarnya. Jadi kayak teman-teman bisa ngejual saham perusahaan kecil teman-teman, atau juga bisa ngejual atau bisa issue bondnya juga atau equity crowdfunding dari teman-teman dari perusahaan teman-teman kayak gitu melalui platform SCF. Nah, kemudian nanti nanti ada investor di luar yang atau teman-teman sekarang misalnya jadi investor beli saham tersebut, si perusahaan tersebut melalui platform tersebut. Jadi kayak beli saham yang si UMKM tadi di platformnya SCF yang ada sekarang. Nah, so far ini ada beberapa platformnya, ada Santara, ada Bizer, ada Crodana, ada LandX, ada Nasam, Syafiq, sama FundX kayak gitu. Jadi sama dengan konsep saham sama obligasi tadi, di mana teman-teman sebagai investor itu memiliki perusahaan tersebut atau beli mini bond si perusahaan tersebut kayak gitu kalau saya boleh bilang ya. Itu mekanisme seperti itu. Jadi konsepnya sebenarnya sama. Jadi teman-teman juga nanti akan mendapat dividen kalau misalnya beli sahamnya yang si SME ini seperti itu. Jadi mekanismenya nggak jauh beda sama mekanisme issuance saham sama issuance bond, tapi yang membedakan adalah ini khusus untuk UMKM. Jadi kayak maksimum itu kalau nggak salah berapa ya? Maksimum asetnya itu 10M. Kayak gitu. Jadi bisa menggunakan platform ini untuk teman-teman misalnya ngasih funding ke atau misalnya berinvestasi ataupun juga teman-teman kalau misalnya nanti mau bikin startup bisa nyari dana di platform ini kayak gitu. Atau bisa juga kalau punya teman-teman punya startup yang bergerak di bidang IT, ya bisa juga jadi providernya, misalnya bisa jadi si Santaranya atau bisa jadi Bizernya segala macam kayak gitu. Jadi ini salah satu hal yang memberikan opportunity buat teman-teman untuk bisa jadi investor atau bisa jadi penyelenggaranya atau provider si SCF-nya, atau bisa juga bertindak sebagai issuer atau di SME seperti itu. Sebentar. Ada anakku dia nangis ya kayak gitu. Jadi itu ini adalah mekanisme SCF. Nanti kita bisa lebih diskusi lagi ya kalau teman-teman tertarik soal SCF ini. Terus
ini yang tadi sudah saya bilang, ada beberapa metode, ada raising fund through selling share, atau bisa juga issuing bond to public melalui platform si SCF ini. Kayak gitu. Oke, itu SCF. Coba kalau saya boleh share, ada beberapa, ini adalah contoh platform SCF. Contoh misalnya kayak Santara. Tadi saya udah coba ini Santara. Nah, di Santara ini teman-teman bisa lihat platformnya. Oh, ternyata ada yang lagi raising money nih. Ada yang mau ngejual sahamnya. Contoh misalnya ini nih, si Mas Arya Saloka nih. Nah, coba lihat dia dia akan ngejual sahamnya dia sebesar 7 juta lembar saham. Total saham yang akan dia jual 7M yang dana yang dia jual, yang dia ingin dapatkan dari penjualan saham ini. Harga per lembarnya berapa segala macam udah ada di sini. Dana per lembarnya 407.000 misalnya kayak gitu. Nah, seluruh informasi yang teman-teman bisa lihat di sini ada di prospektus. Jadi kalau teman-teman mau lihat prospeknya seperti apa dan lain, teman-teman bisa klik prospektus ini. Karena saya juga bukan member, jadi saya nggak bisa buka. Tapi teman-teman kalau misalnya jadi member, you can just download di prospektus. Jadi prospektus ini adalah hal utama yang teman-teman harus lihat dulu, harus baca dulu sebelum membeli saham di platform SCF. Atau misalnya yang lain, let's say dia ini perusahaan ayam, misalnya dia masih nyari funding, masih nyari saham, siapa pemilik bisnis siapa, segala macam, butuh saham yang akan dia jual berapa, kita tinggal langsung beli sahamnya di situ, kayak gitu. Di sini juga ada informasi usaha-usaha apa aja yang mereka sudah kasih funding dan segala macam, yang udah full atau coming soon segala macam. Itu sebagai salah satu contoh kalau teman-teman tertarik untuk investasikan uangnya di SCF, atau teman-teman juga misalnya misalnya punya startup dan pengen raising money di sini juga bisa, atau misalnya teman-teman punya keahlian di bidang IT dan ingin jadi provider juga nanti bisa daftar ke OJK kayak gitu. Oke, itu soal SCF. Jadi kita coba, sebenarnya kita udah mengcover semua ya. Tadi udah mulai diskusi bagaimana saham, bond, obligasi, terus kemudian reksadana juga, SCF, dan juga pinjol, how to invest our money in several products in financial industry. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lihat. Ingat teman-teman bahwa kita coba mulai masuk ke yang kategori segmen ketiga ya, di mana teman-teman sebelum berinvestasi itu harus lihat dulu apakah investasi ini tuh legal atau ilegal. Ya kalau beli saham sih gampang nggak identifikasinya, karena kan pasti teman-teman harus buka rekening di perusahaan sekuritas kan. Ya rata-rata nggak terlalu banyak bermasalah. Tapi yang sekarang banyak bermasalah itu adalah investasi ilegal yang sebetulnya tidak terdaftar di OJK. Contoh kayak misalnya banyak kasus yang pinjol misalnya, atau misalnya ada beberapa case-case lain. Nah, so far kalau kita lihat ya, ini data dari OJK, dari 2011 sampai 2021, sepanjang 10 tahun terakhir ini, kerugian yang disebabkan oleh illegal investment itu mencapai 117 triliun rupiah, which is it's really big ya, big amount. Tapi kalau kita lihat trennya memang ya semakin sini semakin cukup menggembirakan lah, jadi makin rendah ya si kerugian itu. Tapi tetap ini menjadi, maksudnya Rp1, Rp2 buat teman-teman pemula itu kan cukup apa ya, harus kita lihat juga gitu. Jadi memang illegal investment itu jadi salah satu hal yang perlu kita lihat bareng-bareng kayak gitu. Nah, sebelum teman-teman masuk ke dalam, atau sebelum teman-teman invest di platform tertentu atau misalnya di usaha tertentu, pastikan teman-teman lihat yang pertama apakah dia legal apa enggak, which is you can just check to di OJK website ya. Di sana segala macam ada. Mulai dari pinjol yang legal itu apa aja, mulai dari SCF yang legal itu apa aja, dan segala macam. Yang reksadana yang legal juga yang tadi juga pasti ada di OJK gitu. Ada beberapa karakteristik
yang bisa kita identifikasi, how to identify di illegal investment. Yang pertama, mereka tuh selalu mengklaim bahwa mereka tuh free risk, itu it's impossible. Kalau misalnya mereka udah mengklaim bahwa oh kita investasi kita free risk gitu, itu udah pasti ilegal sih. Karena itu nggak mungkin. Yang kedua, rata-rata mereka tuh pakai kayak influencer, selebgram, atau misalnya public figure untuk menarik minat investor kayak gitu. Yang kedua, untuk membuat orang tuh percaya bahwa mereka tuh legal, padahal sebetulnya kalau kita cek ya mereka tuh ilegal kayak gitu. Terus yang ketiga, mereka selalu bilang untuk menjanjikan apa namanya return yang irrational. Jadi kayak misalnya let's say kamu akan mendapatkan misalnya 20% per bulan, itu impossible. Itu udah pasti ilegal sih. Kalau misalnya kayak itu irrational ya, kayak tadi kita lihat aja untuk yang paling beresiko aja untuk pinjol aja tuh rata-rata kayak mungkin 16-17% per tahun. Itu tuh udah cukup risky gitu. Apalagi kalau misalnya mereka udah bilang bahwa 17% per bulan it's gonna be irrational sih kalau itu. Terus rata-rata mereka menggunakan skema member get member. Jadi kayak ini selalu dikaitkan dengan Ponzi scheme ya. Jadi kayak gali lubang tutup lubang segala macam. Itu yang banyak terjadi beberapa kasus terakhir segala macam. Terus tentu yang terakhir adalah dia tuh nggak clear si company-nya. Dia nggak punya apa namanya, nggak punya kantor yang jelas. Dia juga nggak punya customer care, karena customer care adalah salah satu hal yang paling penting untuk perusahaan yang izinnya ada di OJK. Gitu. Jadi teman-teman harus ngecek apa namanya seluruh faktor-faktor, terutama apakah dia berizin apa enggak kayak gitu. Nah modusnya apa sih? Banyak nih modus. Satu modus itu bisa jadi kayak mereka mengcloning SCF yang udah ada misalnya, atau misalnya mereka bikin produk atau platform SCF yang ilegal di luar yang tadi 5, let's say kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus coba cek itu apakah dia legal apa enggak. Terus kadang-kadang mereka juga bilang, oh kita ini investasi saham, tapi dengan fixed income. Mana ada saham yang fixed income kayak gitu. Itu juga salah satu hal yang perlu kita lihat bareng-bareng apakah itu legal apa enggak. Modusnya tuh banyak kan gitu. Terus mereka juga nggak punya time maturity-nya, nggak ada. Jadi kayak investasi untuk berapa lama mau seumur hidup nggak mungkin. Jadi pasti kalau investasi pasti ada jangka waktunya. Kecuali kalau saham ya, kalau saham kan kita bisa mempunyai saham tertentu ya selama si perusahaan tersebut berdiri kayak gitu. Cuman kalau investasi yang lain kayak misalnya let's say pinjol gitu, nggak mungkin kan, nggak selamanya gitu. Pasti ada maturity date-nya, atau bond pasti ada maturity date-nya gitu. Mereka juga kadang-kadang menggunakan referral, terus jangan juga teman-teman mau untuk transfer ke personal account ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat tawaran investasi, jangan pernah mau untuk transfer ke personal account. Karena kalau misalnya yang legal itu pasti ke account-nya si perusahaan, let's say. Atau misalnya nanti yang apa namanya yang ada di legal agreement-nya segala macam. Gitu. Ini so far banyak banget illegal investment itu, sampai dengan 2021 ini udah ada 1053 entitas investasi ilegal, terus kemudian juga ada fintech legal udah ada 3.365. Kebayangkan banyak banget yang apa namanya yang mereka sudah menawarkan produk ke investor padahal mereka itu ilegal. Yang which is kita harus benar-benar ngecek legalitas si entity ini. Terus juga gadai, banyak juga kan pusat gadai, pegadaian segala macam kayak gitu itu juga banyak apa namanya yang ilegal kayak gitu. Jadi make sure bahwa investasi kita itu, uang yang kita investasikan itu adalah uang yang kita investasikan di yang legal entity kayak gitu. Ini beberapa hal informasi. Nah, OJK tuh bareng sama yang lain tuh ada namanya Satgas Waspada Investasi. Jadi kayak mereka tuh gabung antara OJK, BI, kepolisian, Kemendag segala macam, bikin satu satgas di mana tugasnya adalah untuk melakukan pencegahan kayak ngasih edukasi ke masyarakat segala macam. Terus kayak penanganan apa namanya penanganan yang investasinya ilegal segala macam kayak gitu. Jadi contoh misalnya kayak sekarang yang lagi heboh kan apa sih yang binomo atau afiliator segala macam itu kan juga sebenarnya di Bapepti juga nggak berizin kan kayak gitu. Itu ditangani oleh waspada investasi yang bekerjasama dengan
di mana dalamnya ada kepolisian di situ yang bisa take action. Terus hati-hati, jadi kalau misalnya ada apa-apa, teman-teman juga bisa kontak banyak channelnya, ke OJK juga bisa, ke layanan kontak 157 juga bisa. Kalau misalnya ada hotline pinjol yang ilegal juga bisa ke ke Bareskrim dan juga lain segala macam. Bisa banyak channelnya. Itu aja mungkin. Berapa nih? 1,5 jam ya. Oke, mudah-mudahan cukup pemaparan dari saya. Saya lebih senang nanti kita bisa berdiskusi bareng-bareng ya, kira-kira apa yang teman-teman pengen tahu, dan mungkin saya juga bisa share. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin itu Irsan, aku kembalikan ke Irsan dulu. Oke, wah terima kasih banyak Mas Reza untuk pemaparannya terkait financial management for student dan juga basic investment yang sangat komprehensif. Kita jadi tahu terkait apa aja sih produk keuangan yang tersedia di Indonesia, jenisnya apa, dan juga brandnya itu apa. Mulai dari yang disediakan dari sekuritas, ataupun dari government, atau dari private, dan lain-lain. Bentuknya juga ada yang peer-to-peer lending, ada yang crowdfunding, dan lain-lain. Oke, mungkin langsung aja buat teman-teman yang ingin menanyakan terkait materi basic investment ataupun financial management ke Mas Reza, dipersilakan bisa langsung raise hand atau melalui chat box. Halo. Aku boleh nanya nggak ini? San. Oh, boleh. Mas Maulana, silakan Mas Maulana. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Mas Reza, masuk ya. Halo Mas, apa kabar? Ya, salam kenal. Kita malah belum pernah ketemu ya ini ya. Oh iya. Kebetulan aku di UM juga, Mas. Iya, makanya. Aku juga di UM, PhD student. Ini topiknya menarik banget. Oh iya, bisa orang bisnis juga. Wow. Oh enggak, Mas. Aku di Earth Science. Oh, oke. Ya, Earth Science. Tapi aku temennya Mbak Galis juga. Kenal juga ya? AMBS ya? Ada orang di sini? Gali kayaknya nggak ada di sini. Oh, nggak ada ya. Oke. Mungkin sebelum aku nanya, aku sedikit ini ya Mas, curhat lah, bukan curhat ya, sharing sedikit lah. Kebetulan terkait topik ini menarik banget. Nah, aku sendiri sebetulnya untuk investasi dan juga financial management ini taunya agak sedikit telat gitu Mas. Sharing sedikit ya. Jadi aku dari 2014 udah masuk di dunia kerja, pernah kerja di multinational company, kemudian aku end up di pegawai negeri. Nah, selama itu mungkin mindset-nya masih agak konvensional ya, jadi nabung, terus kemudian ada uang, aku beliin properti gitu ya. Maksudnya belum sempat mikir sampai sana. Nah, dari sekian tahun misalnya kerja, akhirnya aku gunain untuk beli properti, beli rumah. Kemudian aku baru mikir tentang investasi yang tadi disampaikan Mas Reza itu pas kondisi pandemi kemarin, Mas. Kebetulan emang timing aku masuk di market timingnya itu pas lagi down semua kan. Jadi di 2021 lah itu masih di down banget. Jadi emang mungkin aku ya baru tahunya di situ Mas. Nah, dari situ kemudian aku mulai yang tadi disampaikan, mulai pertama aku masuk di reksadana. Tadi udah disampaikan ada RDPU, kemudian saham dan obligasi. Dan juga aku assess juga sih, kayaknya ini aku masuk di tingkat resiko mana nih, apa konservatif dan sebagainya. Kemudian di akhir 2021 aku mulai masuk kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu lah Mas. Aku masuk ngambil saham individual Mas, BBRI. Dan memang luckily sampai sekarang aku karena pas di bottom gitu, maksudnya nggak bottom banget sih, cuman masuk yang pas di agak bawah harganya. Sekarang udah kalau nggak salah sekitar 11% sih Mas. Maksudnya lucky banget karena Halo, putus ya ini ya? Iya kayaknya putus ya. Freeze ya? Iya, nge-freeze. Aduh, itu udah pada nih Mas Maulana nih. Oke, Mas, ini ada pertanyaan dari selagi nunggu Mas Maulana ya. Ini dari Mbak Rika. Apakah PPT nanti boleh di-share, Mas? Oh, boleh nanti kita share ininya deh, PDF-nya ya. Boleh Mas. Oke.
Nanti apa namanya gitu ya Mbak Rika, nanti apa namanya kami coba share melalui Kita share di chat juga, mungkin kita juga bisa share nanti, nggak apa-apa di share di grup Manchester juga nggak apa-apa. oh ya soal ini apa namanya kayaknya ada yang dari luar Manchester juga ini ya, di luar grup. Oke. Oke. Ya tadi Mas Maulana ya, oke. Iya. Mas Maulana Halo, sorry. Ini. Kok mati ya? Sorry, aku mau nanya ini Mas. Tadi sampai mana ya, jangka panjang antara reksadana saham sama saham individual itu kayak gimana Mas? Karena aku kan baru start, kalau nggak salah sekitar 6 bulan yang lalu. Tapi aku masuk di dua-duanya. Aku main di reksadana saham, indeks. Di situ aku ngambil ya IDX 30 dan sebagainya lah. Nah terus satu lagi saham individual. Jadi aku ngambil juga yang BBRI, aku ngambil juga yang saham cyclical sama yang energi lah. Sekarang lagi agak naik sih kayak gitu. Cuma aku pengen pandangan Mas Reza, kira-kira kalau untuk jangka panjang itu lebih baik mana sih Mas, reksadana saham atau saham individual? Oh, oke. Ya, thank you Mas Maulana. Aku langsung aja ya di sana ya. Ya. Sebenarnya kalau jangka waktu kan reksadana saham juga kan nggak ada batas waktunya ya Mas ya. Maksudnya sampai as long as di produk itu ada dan menghasilkan, pasti itu kan akan selalu ada sih. Terus kemudian juga kalau soal saham juga kan sebenarnya sampai kapan long termnya, ya selama si perusahaan itu juga ada kan pasti selalu ada. Kita pasti bisa dapetin si apa namanya si saham perusahaan tersebut. Jadi sebetulnya it's not about long term atau short term sebenarnya sih Mas, tapi lebih ke kitanya tuh risk averse atau bukan gitu loh. Jadi kayak risk lovers atau risk averse kayak gitu sih kalau saya bilang ya. Dan juga sebetulnya kalau emang kita pede bahwa kita bisa menghasilkan cuan lebih banyak di saham, ya kenapa enggak kalau kita gitu Mas ya. Jadi, yang seperti saya udah bilang sebenarnya kalau reksadana ini kan untuk beginner ya. Jadi kalau misalnya kita belum punya capability untuk menganalisa harga saham dan lain-lain, mungkin itu yang paling tepat kayak gitu. Cuman kan kita juga nggak tahu apakah si expert di perusahaan si reksadana itu juga se-expert kita apa enggak kan? Kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya Mas Maulana adalah orangnya yang risk averse dan juga udah tahu resikonya segala macam di saham, yang mungkin saham akan bisa lebih menjanjikan kayak gitu. Benar. Kenaikan si reksadana itu kan juga kita nggak bisa kontrol ya. Maksudnya itu kan benar-benar tergantung dari performance-nya si produk tersebut kayak gitu. Tapi kalau misalnya saham, kita coba, kalau menurut hemat saya sih kita bisa sambil belajar juga gitu. Terusnya kayak gitu. Terus kemudian how to get cuannya juga kita udah tahu lah. Banyak style ya. Nggak tahu saya apakah Mas Maulana fundamentalis atau technical analysis, saya nggak tahu apakah trader harian atau misalnya kayak naro saham terus kemudian uang di saham terus kemudian kita saya juga nggak tahu, tapi itu option sebenarnya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah melongkar yang mana, saya nggak bisa mengcompare antara reksadana sama si saham ya, kecuali kalau misalnya RDPU. Mungkin kalau RDPU kan itu pendapat tetap, bisa jadi itu bisa jadi satu alternatif untuk yang short term misalnya, karena kan tetap jadi resikonya rendah kayak gitu. Maksudnya resikonya rendah kayak gitu kan. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan produk lain, contoh misalnya kita invest di pinjol gitu, kan itu juga rasa-rasanya sih pinjol bukan yang paling pas buat jangka panjang ya. Jadi let's say punya berapa, terus kemudian kita invest di pinjol, terus kemudian mungkin untuk sebulan 2 bulan that's it gitu. Kalau antara reksadana sama si saham sih, apalagi reksadana saham ya, nggak terlalu bisa compare antara long term atau short term-nya. Cuma kalau misalnya dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap sih, mungkin reksadana tetap bisa lebih masuk ke dalam yang short term ya, tapi saham bisa ke long term kayak gitu. Cuman kan karena si saham itu kan volatile ya, maksudnya apalagi kalau Mas Maulana masuk di book non LQ45. Kalau Mas Maulana masuk ke LQ45, that's quite stabil sih. Dia naik tapi kayak stabil gitu, gradual gitu. Tapi kalau misalnya kayak saham-saham yang grade-nya bawah, itu kan
Wah, bisa. Ya, naik turun benar-benar. Bisa Ya. dapat uang gede, bisa loss Loss juga. juga ya, cut loss juga. Iya, Mas, benar-benar. kalau pandangan aku ya, Siap-siap. Kebetulan aku ngambil yang IDX30 sih, Mas. Karena udah kebetulan ngambil di IDX30, teman-teman ada juga sih yang nyaranin LQ45 juga. Terus untuk apa namanya? Sebenarnya aku mau nanya sedikit lagi sih, karena ini kalau untuk NDPU itu modelnya aku kan lamsam Mas di awal, karena dia kan bener-bener kayak naik gitu kan kurvanya kan. NDPU atau apa namanya pendapatan tetap itu kan kebetulan kemarin itu ada yang cukup menarik buat aku Mas di akhir tahun. Mungkin Mas pernah dengar ada produk dari Sukor Invest Mas, stable fund, temennya Dana Mas Stabil. Jadi dia benar-benar gradual gitu loh Mas. Awalnya sih sekitar 9% lah. Dan sekarang kalau nggak salah di sekitar 8,3%. Tapi aset under manajemennya gede banget. Nah, kemarin aku ngambil lamsam di situ. Nah, untuk yang makanya reksadana saham sama saham yang aku tadi tanyain itu kadang aku bingung apakah aku tipenya value investing atau aku ngambil yang dollar cost average, karena biasanya aku ngambil DCA karena biar rata-rata gitu loh Mas. Apa namanya NAV-nya tuh jadi nilai rata-rata gitu biar agak aman gitu. Cuman ya kadang gitu ketika di ECA kan ketika kita tiap bulan ngambil dia kena di value yang tinggi kan, kadang nggak nentu gitu kan. Tapi dia ambil rata-rata gitu Mas. Kalau Mas sendiri gimana Mas? Kalau ngambil di saham memang benar-benar sabar nunggu ketika dia masuk, jadi kayak timing the market, atau ya udah ambil aja DCA kita tunggu kayak gitu, atau gimana kalau Mas Reza sendiri? enggak, kalau aku sebenarnya nggak boleh main saham, Mas, nggak boleh beli saham. Karena Oke. kalau apa pegawai OJK itu nggak boleh beli saham, otherwise kayak, Iya, iya. tapi kalau reksadana masih boleh, karena kalau Oh, reksadana reksadana masih boleh ya? karena kan bukan kita Oh yang iya sih, karena mengawasi ya Mas ya mungkin ya. kita nggak bisa, kalau gitu kan kita bisa tahu dong, kita bisa jadi kena Ah, trading kan kalau I misalnya. see, bener. Gitu. Cuman make sense tadi, menarik sebenarnya yang disampaikan Mas Maulana itu ya, soal pendapatan tetap itu. Mhm. Sebenarnya kan kalau surprisingly waktu pas COVID kemarin tuh kan indeks harga saham kita tuh kan gede banget Turun. Oh iya, bener gitu. naiknya. Dibandingkan dengan produk yang lain ya, let's say dengan produk-produk misalnya kayak pendapatan tetap kayak obligasi kayak gitu ya. Iya, benar. Jadi memang kalau misalnya pas banget kalau misalnya Mas Maulana masuk pada saat COVID 2020, sebenarnya itu kayak Mas Maulana sih masuknya mostly in the bottom Iya, value. di bottom line. Kan pas apalagi di Maret 2020 tuh pas lagi, Iya. lagi di baseline banget kayak gitu, itu banyak orang yang untung di situ sih kayak gitu. Cuman ya itu kalau minta advice dari aku untuk saham, aku nggak bisa ngasih advice juga. Oke. Aku juga nggak boleh ngasih advice juga sebenarnya. Siap. Ya aku coba bisa ngasih kayak pandangan in general aja. Oke. Siap. Gak apa-apa, next time kita inilah ya, ngopi-ngopi bareng lah. Nanti Mas, aku chat ya. oke. Oke. Thank you Mas. Yuk. Siap. Oke, terima kasih Mas Maulana, Mas Reza. Kira-kira dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan ke Mas Reza? Silakan bisa langsung raise hand atau via oke Mbak Rika. Silakan Mbak Rika bisa langsung di-unmute aja Mbak. Oke, saya mau nanya terkait yang awal banget tadi sebelum ke investasi. Jadi kan kalau sarannya dari Mas Reza tadi kan emang apa namanya untuk ujung-ujungnya kita ke invest. Nah, tapi sebelum kita ke invest, kalau untuk misalnya masih muda itu untuk nyiapin yang kayak dana daruratnya itu enaknya berapa kali ya sebelum kita ke invest. Terus kalau misalnya mau milih produk beberapa macam invest mulai dari yang tadi dijelaskan itu kita profiling untuk memilihnya itu lebih baik konsulnya ke siapa ya, kayak untuk ketahui apa namanya manajemen keuangan ini sehat nih jadi cocoknya lebih ke sini, atau kayak oh ya udah coba-coba dulu aja kira-kira nanti nemu yang cocok gitu. Terima kasih. Oke. Iya, thank you Mbak Rika. Pertanyaan pertama soal dana darurat ya. Emang kalau kita lihat dari beberapa beberapa bukan literatur ya, referensi kali ya, kan ada banyak tuh kayak misalnya beberapa influencer di IG misalnya yang mereka juga sebagai financial planner.
Ada yang bilang harus 2,5 kali, atau ada yang bilang tiga kali dari penghasilan kita, segala macam kayak gitu. Itu bisa diikutin itu juga. Jadi kayak sebelum kita invest, kita bisa cadangkan kayak 2 atau 3 kali dari cost kita ya. Jadi at least kita bisa hidup 3 bulan ke depan tanpa kita menghasilkan uang, let's say kayak gitu. Tapi kalau bagi saya pribadi, karena kita student ya, maksudnya bukan orang yang beda halnya dengan kalau misalnya pertanyaannya adalah bagi orang yang pekerja atau profesional kayak gitu. Mungkin itu bisa diberlakukan ya, kayak 3 kali cost ke depan, 3 kali gaji kita misalnya kayak gitu untuk dicadangkan, itu make sense banget. Tapi kalau untuk student, kalau hemat saya sih cuman kita yang tahu sebenarnya kita butuhnya segimana kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu resikonya itu di Manchester ini kayaknya sih nggak terlalu besar, ya bisa misalnya kita cadangkan misalnya untuk 1 kali penghasilan kita, let's say kayak gitu. Atau misalnya cuma kita juga yang tahu how vulnerable our parents kan. Jadi kayak orang tua kita tuh so far so good nih misalnya gitu kan. It's will be different cases ya. Jadi sebenarnya kalau bagi saya sih, kalau untuk student nggak harus selalu ngikutin kayak 3 kali penghasilan dan segala macam, kecuali teman-teman punya keluarga ya. Jadi kalau misalnya udah punya tanggungan segala macam, itu wajib diikutin. Jadi kayak let's say kita punya 3 kali lah, 3 kali penghasilan kita untuk di darurat. Tapi kalau single sih, I would say it's unnecessary gitu. Maksudnya kayak perlu tapi nggak segede itu. Terus kalau itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kita konsul kemana ya kalau misalnya kita mau berinvestasi sebelum kita invest. Hal yang pertama kita perlu lihat adalah kita harus assess diri kita sendiri dulu. Kita tuh masuk orang mana sih? Apakah orang yang memang suka dengan risiko atau orang yang risk averse gitu. Jadi kalau misalnya kita seneng dengan resiko-resiko, jadi kayak wah pokoknya gue harus dapat banyak duit deh kayak gitu misalnya. Terus tapi kita juga enjoy dengan resiko-resiko yang ada dengan up and down segala macam kayak gitu, which is kayak saham, itu menjadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya kita orang yang risk averse, yang kayak saham turun dikit aja misalnya bisa bikin stres gitu kan. Setiap leveling stres setiap orang tuh beda-beda ya, jadi kayak bikin kepikiran, jadi malah sakit segala macam. Dan pokoknya intinya risk averse lah gitu ya. Mungkin reksadana kayak pendapatan tetap, atau misalnya obligasi, atau misalnya kayak yang tetap deh gitu, yang low risk gitu sih. Jadi salah satu pertimbangan kayak gitu. Nah, saya ke siapa ya kayak gitu nanyanya. Sekarang tuh sebenarnya banyak banget di IG itu yang influencer yang mereka ngajarin how to manage our money sebenarnya ya. Penasehat keuangan segala macam itu bisa juga kita pakai, kita bisa pakai juga untuk kita berkonsultasi kayak gitu. Atau kalau mau bisa juga Mbak Rika, kalau punya waktu buka-buka juga deh, kayak misalnya si KPU Uangmu yang tadi saya kasih itu ada, terus kemudian buka-buka juga yang website si KPU Uangmu. Di sana banyak informasi mengenai apa aja sih produk yang ada di sana. Kemudian dari sana Mbak Rika lihat detailnya seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan, sama liatin fit nggak dengan karakteristik Mbak Rika kayak gitu. Karena setiap orang tuh karakteristiknya kan beda-beda ya. Jadi sebetulnya it's all about ini juga sih, kesesuaian dengan apa yang kita targetkan dan juga apa yang jadi preference kita. Mungkin itu Mbak Rika, atau ada tambahan lagi nggak? Sudah terjawab semua. Makasih banyak Mas Reza. Oke. Terima kasih Mbak Rika dan Mas Reza buat pertanyaannya. Oke, dari teman-teman kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan ke Mas Reza terkait bahasan yang kita sudah bahas sebelumnya? Bisa melalui chat box ataupun... Ini ada pertanyaan dari Johan ya, link untuk peer-to-peer lending ya Johan ya? Oh iya nih. Oke.
pengen lihat yang mana aja yang yang berizin, bisa lihat langsung OJK. OJK coba ya, aku share ya. Share di beranda. Oke. Ini website OJK. Teman-teman bisa langsung klik di sini, udah ada di webinarnya. Daftar pinjaman online yang berizin di OJK. Klik, nanti dia akan menunjukkan nih per tanggal 3 Januari adanya nih yang terbaru, let's say. Ini oke. Nih. Ini ada seluruh peer-to-peer lending yang berizin di OJK, ada 103. Dia ada nama PT-nya apa, websitenya apa. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya detailnya. Terus nama platformnya apa. Terus kemudian dia juga apakah Android atau iOS, di sini juga ada. Terus kalau mau konven atau misalnya teman-teman pengen yang syariah, bisa juga lihat di sini. Itu mungkin ya, mudah-mudahan membantu. Terima kasih banyak, Mas. Ya, thank you. Oke, ini dari Mas Eko. Silakan Mas Eko, bisa langsung di-unmute aja, Mas. Ya, halo, Assalamualaikum. Sorry, salam Waalaikumsalam. kenal nih dari Indonesia. Salam kenal, Mas. Ya, saya tadi dapat dari grup alumni Manchester ya. Mau nanya Mas Reza ya. Saya tadi dengerin nggak ini sih, nggak full ya. Cuman saya tadi dengarnya kayak nggak ada bahas tentang cryptocurrency sama sekali ya, Mas. Nah, ini saya tertarik sebenarnya ini kalau ngomongin bahasa yang sekarang milenial gitu ya, milenial kayaknya yang invest di cryptocurrency juga cukup banyak ya, dan ini lumayan rame sih sekarang ya. Cuma saya lihat kalau di Indonesia dan beberapa negara itu memang kalau dilihat dari Masnya sendiri kan di OJK sekarang ya. Kira-kira gimana sih insight-nya orang dari OJK sendiri gitu, Mas? Kan kalau kita lihat Bapepti sudah ada aplikasi-aplikasi yang atau PT-PT yang sudah diakomodir ya sama Bapepti ya. Nah, kalau dari OJK sendiri sama kira-kira ke depannya itu gimana gitu? Apakah akan tetap seperti ini cryptocurrency atau ya ada kemungkinan kalau kemarin Binomo udah jelas-jelas fake gitu ya. Nah, ini kalau cryptocurrency gimana gitu? Kalau dari pandangannya OJK sendiri, Mas, monggo. I have no comment on it. Jujur saya nggak mau terlalu detail, karena sebetulnya kalau kripto itu ada di bawah Bapepti ya, Mas Eko ya. Maksudku kalau nggak salah tuh beberapa bulan yang lalu Bapepti sudah mengeluarkan peraturan Bapepti terkait dengan kripto ini, dan itu mereka masukkan sebagai komoditi. Bagian dari komoditi ya, which is itu sebenarnya di luar ranahnya OJK. Kayak gitu sih, dan saya nggak mau komen banyak, tapi sebetulnya kalau di IG OJK, di statementnya resmi OJK juga sudah clear ya bahwa sebetulnya kita juga perlu hati-hati dengan cryptocurrency ini, karena kan resikonya juga gede. Terus kemudian juga bahkan ada beberapa ada beberapa hal juga yang sebenarnya out of control. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat di statement Pak Wimbo sendiri di OJK melalui IG-nya beliau dengan tegas melarang LJK itu untuk memfasilitasi kripto sebenarnya sih. Itu statement dari Pak Wimbo ya. Jadi Pak Wimbo, maksudnya OJK nggak langsung directly ke kriptonya, karena itu juga bukan dari kewenangan kita ya. Cuman Pak Wimbo di IG OJK resmi, kalau teman-teman bisa lihat juga ngasih statement bahwa OJK ngelarang tegas LJK untuk memfasilitasi kripto. Itu sih Mas Eko sih. Jadi I have no other comment on it, karena itu juga bukan di bawah pengawasannya OJK juga, dan kita juga sudah melarang tegas bahwa LJK untuk memfasilitasi kripto. Itu aja sih mungkin.
Punten Mas, kalau beda skopnya Bapepti sama OJK itu di mana Mas ya? Oh ya, oke. Coba ya, kalau saya tadi izin share lagi ya, yang ini saya tadi. Ini Mas, jadi kalau OJK adalah regulator dan supervisor ya untuk industri jasa keuangan, financial sector. Ada banking, capital market industry, sama non-banking financial industry. Nah, di luar itu ada namanya Bapepti kan. Bapepti kan di bawahnya Kementerian Perdagangan ya. Nah, kalau Bapepti itu dia mengawasi komoditas. Jadi transaksi yang kayak forex, terus kemudian kayak futures, komoditi segala macam itu di bawahnya Bapepti. Jadi kalau OJK sendiri fokus berdasarkan undang-undang OJK sendiri itu mengawasi financial sector yang di dalamnya ada banking, capital market, sama non-banking financial industry. Itu Mas Eko. Jadi di luar itu tidak di bawahnya OJK sih. Memang kalau misalnya kita lihat, Mas Eko dan juga teman-teman bisa lihat juga di lebih detailnya di undang-undang OJK-nya ya, bahwa non-banking financial NBFI ini kan banyak banget. KNB itu ada asuransi, dana pensiun, pegadaian, terus kemudian juga sekarang yang peer-to-peer lending segala macam, itu ada juga di sana ada, terus juga LKM dan lain juga sekarang ada juga di sana. Tapi kalau untuk yang bersifat komoditi itu di luar financial sector, maksudnya financial services, itu bukan ranahnya OJK Mas. Gitu. Oke, thank you Mas. Ya, thank you Mas Eko. Oke, terima kasih Mas Eko atas pertanyaannya. Oh iya Mas, aku mau nanya deh, kalau misalnya apa namanya beda, kenapa kalau forex terus juga cryptocurrency itu disebut sebagai komoditas? Kenapa? Sorry. Kenapa kalau NFT, forex itu disebut sebagai komoditas? Kayaknya harus nanya ke orang Bapepti sih. It's not my area anyway. Ini ada ini temanku ada kirimin nih Instagram. Teman-teman bisa cek juga di Instagram Bapepti. Ntar aku coba ini ya, coba copy paste ke chat ya. Oke. Bapepti, double P. Oke. Wait a minute. Aku pengen coba share ke teman-teman biar lebih, because I have no expertise in the area. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat, coba kalau lihat-lihat di IG Bapepti, ini ada nih, dia salah satu postingan dari Bapepti, apa sih tugas dan fungsi Bapepti? Sini ada. Tugasnya menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan pembiayaan pedagang berjangka komoditi, operasi gudang pasar lelang komoditas. Jadi exactly mention komoditas di sini ya. Terus tugasnya apa aja di sini, terus pelaksanaan kebijakannya apa ada. So you can just check the posting anyway. I mean I have no capabilities to mention the function. Oh iya, ini ya. Kalau misalnya LPS atau lembaga penjamin simpanan itu under OJK atau beda? Ya, beda. Jadi kalau LPS itu beda fungsi dengan OJK. Jadi di kita itu kan ada Kementerian Keuangan, itu yang mengurusi keuangan negara ya, APBN segala macam kayak gitu. Terus kemudian dia lebih ke fiscal policy. Jadi kayak how to manage di apa namanya budgeting, pengeluaran negara dan segala macam. Yang kedua di Bank Indonesia itu dia lebih ke market prudential. Dalam artian Bank Indonesia fungsinya lebih ke fungsi moneter. Jadi menjaga inflasi dan segala macam.
terus kemudian juga pricing dan lain segala macam. Itu lebih ke moneter. Terus kemudian ketiga OJK. OJK adalah yang tadi yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan pengawasan industri jasa keuangan. Dalam hal ini dia lebih ke mikroprudensial. Jadi kalau tadi Bank Indonesia makroprudensial, kalau misalnya si OJK ini lebih ke mikroprudensial. Nah, yang ketiga LPS, dia lembaga penjamin simpanan. Jadi kayak semacam apa ya? Kalau di luar negeri itu kayak semacam dia kan garantor ya sebenarnya kan, kayak insurance sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya nabung, simpelnya gini deh, kalau misalnya teman-teman nabung di bank, terus kemudian juga banknya ada satu dan hal lainnya yang menyebabkan dia nggak Default itu misalnya. Default misalnya segala macam, kan LPS menjaminkan pinjaman teman-teman kan, kayak gitu. Tapi kan nanti di belakang kita bank itu kan bayar premi ke LPS. Jadi it's kind of like the insurance, like ya mekanismenya like the guarantor kayak gitu. Jadi sebenarnya itu untuk memberikan kenyamanan juga bahwa apa namanya, bahwa pinjaman teman-teman, tabungan teman-teman itu juga aman kayak gitu. Itu sih. Dan di sistem kita ada namanya forum KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, di mana isinya tuh ada Bank Indonesia, ada Kementerian Keuangan, OJK dan LPS. Itu yang berkoordinasi how to manage di financial system agar tetap stabil kayak gitu. Thank you, Mas. Oke, baik teman-teman, ada lagi pertanyaan untuk Kak Reza untuk sesi ini? Oke. Kayaknya nggak ada deh, udah jam 12. Oh, udah jelas kali ya, mudah-mudahan. Ya. Siap. Oke, Mas Reza, saya pribadi mewakili dari PPI Greater Manchester mengucapkan terima kasih banget udah mau sharing ilmunya dan juga memberikan insight terkait apa itu financial management khususnya untuk student yang ada di Manchester dan juga teman-teman basic investment. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di siang, pagi, dan siang hari ini di Manchester, di waktu UK, dan juga waktu sore di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan atas penyampaian sebagai pembawa acara ini. Dan juga Mas Reza, saya ucapkan terima kasih sekali sudah mau berkontribusi atau menyumbang ilmunya untuk teman-teman yang ada di sini. Kami akhiri untuk pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya teman-teman ya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas, Mbak semuanya. Mas Reza, aku makasih banyak. Oh ya, thank you. Irsan, thank you juga ya. Siap. Nanti ini apa namanya materi ini akan kita share ke ke YouTube. Jadi ini tadi di record. Jadi nanti ini bakal di posting di YouTube-nya PPIGM. Oke. Juga nanti kan ada beberapa temen yang minta share PPT. Nanti kami share via di Instagram. Nanti itu ada linknya untuk download PDF itu boleh Mas ya? Boleh. Yang PDF-nya berarti ya? Ya PDF aja supaya ini nggak editable. Nanti bisa di PM ke saya aja. Mas, ini tim dari PPIGM, ada Mas Johan, ada Mas Fred. Oh iya. Tadi ada si presidennya PPIGM. Nanti semoga kita bisa kerjasama lagi di lain kesempatan. Siap. Acara ini nih. Thank you. Aku izin live ya. Thank you so Siap, much. Mas. Terima kasih banyak ya. Thank you. Bye. Selamat siang. Terima kasih banyak, Mas. Thank you, Johan. Thank you, everybody. Siap. Oke. Selesai nih, Mas Johan, Mas Fred. Oke, Mas. Ini nanti itu kali ya, dibagi linknya aja buat nguploadnya ya? Iya, untuk yang PPT-nya nanti kita upload via linknya aja, nanti kita ke drive-nya PPIGM. Ini recordnya diselesaikan aja deh. Oh iya. Aku record nggak selesai.